Ramadan kali ini bukan cuma soal ibadah dan atmosfer malam yang khas di Indonesia. Ini juga jadi momen adaptasi besar bagi pelatih baru Timnas Indonesia. Karena di balik tenangnya suasana puasa, ada pergerakan penting yang sedang disusun untuk masa depan Garuda. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia, FIFA Series 2026, dan perjalanan Garuda menuju panggung dunia. Memasuki bulan Ramadan, pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, tetap aktif memantau perkembangan para pemain lokal di kompetisi domestik. Ini adalah pengalaman pertamanya menjalani Ramadan di Indonesia, yang tentu sangat berbeda dibandingkan atmosfer sepak bola di Kanada maupun Eropa. Di Indonesia, pertandingan selama Ramadan mayoritas digelar malam hari. Artinya, ada penyesuaian ritme, kondisi fisik, pola latihan, hingga recovery pemain yang harus diperhitungkan secara detail. Menjelang pekan kedua Maret 2026, publik menantikan pengumuman Garuda Calling untuk ajang FIFA Series 2026. Waktunya bisa saja maju atau mundur tergantung situasi. Tetapi yang jelas, Herdman sedang melakukan finalisasi daftar pemain. Dari hasil pemantauan performa dan laporan tim pelatih, ada indikasi revisi dalam daftar sementara yang sebelumnya telah disusun. FIFA Series kali ini bukan sekadar laga uji coba. Ini adalah panggung awal perkenalan arah baru Timnas Indonesia bersama pelatih yang pernah membawa Kanada tampil di FIFA World Cup 2022. Publik tentu ingin melihat identitas permainan seperti apa yang akan dibangun. Apakah pressing tinggi, build up progresif, atau pendekatan direct transitional football. Namun dalam proses penyusunan skuad, Herdman menghadapi sejumlah kendala. Setidaknya ada 5 nama yang dipastikan absen. 2 pemain, yakni Shane Patinama dan Jordi Amat, harus menjalani sanksi larangan bertanding dari FIFA akibat insiden pada November 2025 di babak kualifikasi. Keduanya mendapat denda serta larangan tampil dalam beberapa laga resmi. Kemudian Asnawi Mangkualam mengalami cedera ACL bersama Port FC yang membuatnya mengakhiri musim lebih cepat. Di sektor pertahanan, Mace Hilgers juga masih dalam masa pemulihan dan diprediksi baru kembali sekitar Mei 2026. Sementara itu, Marcelino Ferdinand yang tengah dipinjamkan ke AS Trencin baru saja menjalani operasi dan membutuhkan waktu rehabilitasi yang tidak singkat. Absennya beberapa nama ini tentu mempengaruhi keseimbangan tim, karena yang hilang bukan sekedar pemain, melainkan chemistry dan struktur permainan yang sudah mulai terbentuk. Herdman harus memastikan bahwa setiap pengganti memiliki kompatibilitas taktik dan mentalitas kompetitif yang sama. Untuk sektor penjaga gawang, Indonesia relatif aman dengan kedalaman skuad yang memadai. Begitu pula di lini belakang, stok bek tengah dan bek sayap cukup berlimpah. Di posisi kiri dan kanan, opsi rotasi memungkinkan pendekatan taktik yang fleksibel, tergantung kebutuhan lawan. Di lini tengah, persaingan justru semakin ketat. Beberapa pemain yang memutuskan kembali ke liga domestik masih berjuang mendapatkan menit bermain reguler. Ini menjadi perhatian penting, karena ritme kompetisi sangat berpengaruh terhadap intensitas permainan di level internasional. Bukan tidak mungkin, Herdman akan mengkombinasikan gelandang dengan profil defensif dan progresif untuk menjaga keseimbangan transisi. Di lini depan, kabar positif datang dari Ragnar Oratmangoen yang mulai kembali berlatih bersama klubnya. Jika pulih tepat waktu, ia berpotensi menjadi bagian penting dalam skema serangan. Kombinasi trio lini depan yang solid tetap menjadi harapan untuk menjaga produktivitas gol. Menariknya, mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong turut memberikan respons positif terhadap kehadiran Herdman. Dalam wawancara di Jakarta Selatan,
Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki peluang besar berkembang apabila dibangun dengan struktur yang sistematis dan konsisten. Kita tentu tahu, di era kepelatihannya, Timnas Indonesia mengalami progres signifikan dalam 5 tahun terakhir. Sebelumnya, Timnas juga sempat ditangani Patrick Kluivert dalam fase transisi kualifikasi. Namun langkah Indonesia terhenti setelah hasil kurang maksimal di putaran lanjutan. Evaluasi dari periode tersebut menjadi fondasi penting bagi Hartman untuk membangun sistem yang lebih stabil. Di sisi lain, isu pemain diaspora kembali mencuat. Calvin Verdang menegaskan bahwa bermain di Liga Indonesia bukanlah masalah selama pemain mendapatkan menit bermain reguler. Namun, ia juga mengingatkan bahwa jika Indonesia ingin menembus 8 besar AFC Asian Cup 2027 atau bahkan membidik FIFA World Cup 2030, maka standar kompetitif harus meningkat. Lebih banyak pemain perlu berkarir di Liga Top Eropa agar level permainan nasional ikut terdongkrak. Pesan ini jelas, mimpi besar membutuhkan standar tinggi. Tidak cukup hanya dengan semangat dan euforia. Sepak bola modern menuntut konsistensi performa, kualitas teknis, kecerdasan taktik, dan mentalitas elit. Revisi daftar pemain yang dilakukan Hartman justru menjadi sinyal positif. Artinya, tidak ada jaminan tempat bagi siapapun hanya karena nama besar atau status diaspora. Semua dinilai berdasarkan performa aktual dan kesiapan fisik. Kini, publik tinggal menunggu pengumuman resmi Garuda Calling. Dari situ akan terlihat arah awal proyek jangka panjang menuju 2027 dan 2030. Apakah Indonesia mampu menjadi kekuatan yang benar-benar diperhitungkan di Asia? Atau masih perlu waktu membangun fondasi yang lebih kokoh? Yang jelas, ini adalah era baru. Era di mana standar harus dinaikkan, kompetisi internal diperketat, dan profesionalisme dijaga. Karena jika ingin terbang tinggi, Garuda tidak bisa hanya mengandalkan sayap. Ia butuh struktur, keseimbangan, dan visi yang jelas. Kalau kamu percaya Timnas Indonesia bisa naik level dan bersaing di panggung Asia bahkan dunia, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk terus dukung perkembangan Garuda. Kita tunggu Garuda Calling, kita tunggu arah baru, kita tunggu pembuktian.